Hey guys, what's up? Balik lagi di Cubing Podcast, di mana kita akan membahas berbagai topik terkait dengan cubing. Pada episode kali ini, gue akan memenuhi usul dari salah satu dari kalian yang bertanya, apakah speed cubing itu layak dianggap sebagai olahraga? Sebenarnya sih di komen dia intinya nanya, kenapa cubing nggak masuk ke Olimpiade kayak Asian Games dan lain sebagainya ya? Dan apakah speed cubing itu sebenarnya layak dianggap sebagai olahraga? Oke, ini topik yang sangat menarik. Jujur, dulu gue sempet kepikiran tentang hal ini. Dan jujur aja, gue berpikir dulu speed cubing harusnya bisa jadi olahraga. Tapi ya nyatanya enggak gitu. Sampai sekarang, sampai detik ini speed cubing masih belum dianggap olahraga. Gue pernah baca dulu di artikel, gue lupa di artikel mana ya. Nanti gue coba cari. Kalau gue berhasil cari, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Jadi cek aja ntar, siapa tahu gue berhasil ketemu gitu kan. Tapi seinget gue dulu ada deh. Dulu tuh NSA pernah dipanggil ke Menpora buat ya mendiskusikan apakah cubing itu bakal dijadiin olahraga atau enggak. Tapi nggak ada keterusannya. Artikel itu nulisnya kayak begitu. Gue masih inget banget. Gue lupa itu artikel apa, tapi intinya isinya gitulah. Nanti gue coba cari. Menurut gue kenapa bisa gak ada keterusannya ya, karena mungkin ya emang cubing nggak layak jadi olahraga gitu. Dan nggak layaknya kenapa? Awalnya gue bingung kenapa, karena kita harus merujuk kembali ke definisi dari olahraga dong. Olahraga itu adalah suatu aktivitas yang memperkuat fisik atau memperkuat otak. Itulah kenapa catur sama bridge itu bisa masuk ke olahraga, karena mereka memperkuat otak. Ibaratnya butuh kecerdasan lah gitu. Nah, setahu gue cubing itu gabungan dari keduanya. Kita perluin kecerdasan nggak? Perlu. Mungkin iya, mungkin benar. Lu pada mungkin pasti mikir, lah kan kita nyelesain pakai satu cara doang, cerdasnya gimana? Nah, masalahnya lu cara nyelesain pakai satu cara doang nih. Tapi di tengah-tengah cara itu kan kita nyelesain pakai CFOP. Prosesnya kita kan ada beribu-ribu cara untuk bikin. Dan itu sendiri menurut gua perlu mikir gitu. Itulah kenapa ada waktu inspeksi. Terus F12 apalagi F12 gitu. Pasti kita bisa berkreasi banget gitu. Ada beribu-ribu jalan buat nyelesain F12 gitu. Mungkin F12 case pertama lu nyelesain cuma R aksen. Case yang kedua lu bisa pakai algoritma ini buat nanti jadi multi slotting atau gimana, mana gua tahu ya. Itu kan justru kalau menurut gua butuh kepintaran. Sementara kalau misalnya dibilang kita ngelakuin aktivitas fisik, kita juga fisik gitu. Kan kita kan mainin jari. Sebenarnya kan kalau misalnya gua mau ngomong gitu. Karena buktinya kalau misalnya lu bilang itu nggak capek, coba aja nyelesain 200 kali ya, 3 kali 3. 200 kali harusnya sih lu capek ya. Kalau lu gak capek, coba 200 kali OH. Pasti capek tangan kiri lu. Gue juga tiap kali latihan langsung tangan gue uratnya keluar semua, capek gitu kan. Menurut gue kita ini gabungan dari dua-dua ya. Kenapa gak bisa gitu? Dan abis gue pikir lagi, gue dapet kayak jawabannya. Jawabannya adalah kita gak ada yang nonton. Audiens kita kecil. Dan audiens kita kecil kenapa? Yang bisa ya dikit. Sekarang gue tanya, di sekolah kalian atau di daerah kalian deh. Jangan di daerah, kalau daerah banyak. Di lingkungan, lebih tepatnya. Di lingkungan kalian atau di sekolah kalian, berapa orang sih yang bisa nyelesain? Di sekolah gue sih cuma 4 lah yang bisa nyelesain. Dan yang jadi speed cuber cuma gue doang. Sisanya ya sekedar bisa aja gitu. Dan gue bukannya gue gak ngargain, tapi ya gue cuma sekedar ngasih tahu ya. Menurut gue itu aja udah lebih dari menunjukkan bahwa ya emang speed cubing gak banyak yang bisa gitu. Buktinya dari satu SMA aja yang bisa cuma 4. Yang bisa nyelesain itu cuma 4. Dan yang average hampir subten cuma gue doang, cuma 1. Itu bukti kalau emang speed cubing itu dikit yang bisa. Dan karena dikit yang bisa, dikit yang nonton. Lu coba lihat olahraga yang ibaratnya mainstream lah, kayak futsal, sepak bola atau basket. Catur aja banyak yang nonton. Percaya nggak percaya, catur itu banyak yang nonton. Mereka tuh sambil ngeliatin GM-nya gerakin pis tuh mereka mikir, ini kalau misalnya gue jadi dia, kira-kira gue bakal gerakin apa nih. Mereka sama-sama analisa gitu. Abis akhir game juga mereka diskusi. Sebenarnya kalau cubing kan terlalu cepet, jadi nggak bisa dianalisa. Jadi orang juga malas nonton gitu ibaratnya. Oke lah, 2 kali 2, 3 kali 3 masih banyak yang nonton buat ngeliat hasil akhirnya gitu, buat ngeliat skillnya gitu ya. Oke lah, masih banyak yang nonton untuk 2 event itu. Dan ya mungkin beberapa kayak Cube, Pira mungkin yang cepet-cepet lah intinya. Clock juga bisa kalau udah jago.
Tapi untuk kayak event kayak 5x5, 6x6, 7x7, oke lah 4x4 gue masih bisa gue toleransi. Tapi untuk kayak 5x5, 6x5, 7x7 tuh gila. Apa yang mau dianalisa? Udah lu nyelesain naik cube di bawah meja, kita menonton apaan gitu maksud gue. Itu apa ya, bener-bener gak spectator friendly menurut gue sih. Bener-bener bikin males nonton gitu. Mungkin orang kalau misalnya kompetisi Rubik ya, mereka bakal datang 3 detik terus ngomong hebat ya, terus pergi lagi. Dalam 3 detik itu kita harus berhasil mancing perhatian dia supaya nonton lebih lama dong. Dan yang berhasil itu cuman ya 2x2, 3x3. Pyraminx mungkin masih bisa, Skip juga lah. Tapi udah selain dari itu gagal semua. Apalagi 5x5, 6x6. BLD masih fun. BLD masih bisa narik lebih dari 3 detik. Kenapa? Karena ya kita pengen tahu dia berhasil apa enggak nih. Gitu kan. Kita juga sebagai Cuber juga nonton deg-degan. Wah, dia bener kan nih memonya nih, dapat gak nih? MBLD menurut gua enggak sih. MBLD jujurnya meskipun dasarnya dari BLD, tapi MBLD tuh kepanjangan sih, apalagi kalau orang yang tanding kayak Philip Maxwell yang sampai 23 cube gitu kan. Waduh, gue juga nonton 10 udah bosen. Tapi ya to be fair, dia di situ bukan buat entertain gue sih. Tapi ya itu maksud gue gitu, kurang spectator friendly. Itu yang menurut gue harus bisa di fix sih kalau misalnya speed cubing mau jadi olahraga gitu. Gue sempat kepikiran bikin jadi head to head, karena jujur aja bahkan gue nonton di YouTube tuh head to head tuh seru banget loh. Tapi gue pikir lagi, lu nonton orang 6x6 head to head juga bakalan bosen. Karena lu bahkan gak bisa ngeliat cube-nya gitu, lu liat muka orangnya doang. Jadi ya gimana, susah juga gitu. Oke lah 3x3 penyelesaiannya head to head, 2x2 juga. Tapi untuk event-event yang big cube sih itu penyelesaiannya gimana? Gue juga nggak bisa jawab jujur. Mungkin kita bisa diskusi kali di kolom komentar. Menurut kalian gimana cara bikin cubing itu lebih spectator friendly? Dan terutama tuh di event-event big cubes yang lama. Kayak contoh 5x5, 6x6, 7x7 itu kan lama banget kan. Menurut kalian gimana cara perbaikinnya? Mungkin kita bisa diskusi gitu ya. Tapi kalau gue sih jujur gue nggak kepikiran. Kalau gue mau kasih jawaban gue, jujur ilangin aja. Tapi jujur mungkin lu pada ntar marah ya. Jadi ya jangan. Gue juga nggak mau dihilangin sih. Itu udah jadi kayak ikon dari, apalagi 5x5 ya, 2x2, 5x5 itu kan original Rubik ya. Jadi ya menurut gue jangan dihilangin lah. Selain daripada itu, masalah terutama adalah minimnya apresiasi sih menurut gue ya. Minimnya apresiasi maksudnya gimana? Ya begini deh. Sekolah kalian yang dukung cubing berapa? Ada gak di antara kalian yang sekolah dukung cubing? Gue pengen tahu gitu. Karena sejauh ini gue cuma berhasil nemuin 4 sekolah doang. Sekolah PSKG yang berhasil ngadain kompetisi Rubik. Sekolah si Edrich yang berhasil ngadain classmate Rubik berhadiah. Sorry 3 deh. Gua cut satu lagi. 3 doang ternyata. Kenapa cuma 3? Karena yang keempat ini itu dia got talent sebenarnya. Jadi semua bakat dihargain, gak cuma Rubik gitu. Yang anyways yang ketiga itu sekolahnya si siapa tuh ya? Gue lupa namanya. Kok gue bisa lupa sih? Oh, Fawas. Sekolah dia berhasil bukan berhasil. Sekolah dia itu ngedukung dia banget dalam cubing. Maksudnya gimana? Dia mau tanding dibayarin cuy, nggak bohong. Dia sih ngomong ya, katanya kalau misalnya gue mau tanding disponsorin, dibayarin sama sekolahnya. Tinggal ngomong ke yayasan. Dan itu dia disponsorin pas dia masih sub 30, lu bayangin. Gue sub 15 OH nih, mohon maaf. Gue bawa disponsorin sama sekolah gue. Yuk, gue mau disita. Mohon maaf, bukannya songong apa gimana. Gue punya sub 13 official OH single, tetep aja gak dihargain sama sekolah gue. Tapi ya menurut gue sih jujur, emang sekolah itu gak ngedukung cubing secara general ya. Dan menurut gue juga lingkungan sekitar lu gak bakal terlalu ngedukung cubing gitu. Kenapa? Karena ya gak ada yang bisa. Balik lagi, terlalu kecil audiensnya. Kalau seandainya banyak yang bisa, mungkin ya lebih dihargain lah. Yang kenceng-kenceng kayak misalnya siapa dah, kayak misalnya Philip Maxwell, Leon, mungkin lebih dihargain mungkin di sekolah. Tapi kalau kayak gini situasinya ibaratnya yang bisa nyelesainnya dikit, nggak ada yang ngerti, ya udah jujurnya suram. Gue juga jadi kepikiran gitu tentang masa depan cubing nih, ke depannya gimana. Mungkin buat next podcast kali ya, tentang masa depan cubing gitu. Gue sih jujur ibaratnya gimana, gue jadi tertarik pengen bahas ke situ, tapi
kita harus balik lagi ke back on track lah ya, ke pertanyaan utamanya. Pertanyaan pertamanya itu, kenapa speedcubing nggak dimasukin ke lomba olimpiade? Yang kedua, apakah speedcubing itu layak dianggap sebagai olahraga? Untuk yang pertama jujur jawabannya udah jelas, karena nggak termasuk olahraga. Cubing itu nggak termasuk olahraga. Speedcubing sorry. Yang kedua, apakah speedcubing itu layak dianggap sebagai olahraga? Kalau lu nanya menurut gua sih layak banget jujur. Karena kita udah kombinasi dua-duanya gitu. Ibaratnya kita fisik ada, tapi mikir juga ada, lebih ke mikir sih. Jadi ya kenapa nggak bisa gitu? Tapi sangat disayangkan menurut ya olahraga sekarang ya kita nggak termasuk. Dan makin sedih lagi ketika gue berpikir, lu main ML aja dianggap olahraga, e-sports kan, itu makin sedih lagi gue mikir gimana caranya mereka bisa dianggap olahraga sementara kita kagak. Dan jawabannya simple, mereka yang main banyak. Lu yang main ML, siapa yang nggak main ML? Coba sekarang gue tanya. Lu tanya ke sekitar lu, pasti ada satu orang yang main ML, berani taruhan gue. Sebanyak itu yang main ML, makanya nggak ragu dijadiin olahraga gitu. Sementara kalau kita sendiri ya, sekolah gue aja cuma 4 orang. Yang jadi speedcuber cuma 1, gue doang. Itu pun gue bawa cube sampai mau disita. Jadi ya udahlah, ini udah agak panjang juga nih podcast ya, 11 menit. Udah capek juga gue ngomong sebenarnya. Jadi ya kita langsung aja jawab pertanyaannya. Speedcubing itu menurut olahraga sekarang ya belum layak dengan sebagai olahraga. Karena kenapa alasannya? Karena audiensnya dikit, gak ada yang nonton, gak ada yang main. Yang nontonnya dikit, yang mainnya juga dikit gitu ibaratnya. Jadi ya agak sulit juga dianggap sebagai olahraga. Agak kecewa sih gue jujur, karena gue pengennya sih dianggap sebagai olahraga gitu, supaya kita mendapat exposure lebih gitu kan. Barangkali juga bisa masuk Asian Games gitu. Kapan lagi kita ngeliat kan Firstian Fushada, Vincent Hartanto Utomo dan lain-lain mewakili Indonesia di Asian Games gitu kan. Tapi ya emang nggak bisa. itu kenyataannya. Kecuali kita sama bisa bikin cubing dalam beberapa bulan tuh kita bisa bikin cubing langsung terkenal banget gitu. Mungkin bisa jadi olahraga. Anyways, I'll end it off here lah ya. Kesimpulannya, speedcubing itu nggak layak dianggap olahraga. Meskipun menurut gue sih bisa dianggap, tapi udahlah. Menurut zaman sekarang enggak. I'll end it off here. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa kasih ide-ide kalian untuk podcast mendatang. I'll see you guys in the next one. Take care.